Om Swastiastu. Oke, kita mulai lagi pembelajaran dengan daring. Jadi sangat disayangkan ketika kita sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka, kita kembali daring. Tapi Bapak yakin dan percaya kepada kalian, anak-anakku SMA Negeri 1, siswa SMA Negeri 1 Dejakula, bisa mengikuti pembelajaran via daring. Artinya pembelajaran daring ini akan terlaksana sampai keadaan pandemi, terutama virus varian Omicron ini bisa sedikit melandai, sehingga kita bisa kembali melakukan pembelajaran di sekolah. Nah, anak-anakku, pada saat PTM, Bapak memberikan tugas kepada kalian terkait makalah yang kalian presentasikan setiap pertemuan. Tetapi karena hari ini kita mulai pembelajaran daring, Bapak pandu sendiri. Untuk makalah tetap dikumpulkan, anak-anakku. Makalah yang kalian buat dikumpulkan, bisa secara langsung nanti kalau Bapak tidak hadir ke sekolah, kalian bisa titip ke guru piket. Kalau Bapak usahakan hadir ke sekolah, ya. Bapak usahakan kalau tidak bisa titip guru piket, kalian bisa kumpulkan langsung di sekolah. Jika tidak, kalian bisa kirimkan soft copy-nya langsung ke Bapak. Hari ini kita mulai, anakku. Bapak, untuk materi hari ini Bapak kirim 2 video. Jadi 2 video yang harus kalian saksikan terkait materi peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, Bapak jelaskan terkait dengan kesadaran warga negara dulu. Jadi kesadaran warga negara itu adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Ini sikap. Jadi orang sadar gitu ya. Kalau kita ambil orang sadar, dia bisa membedakan baik dan buruk, benar atau salah. Maka dari itu sering Bapak katakan, terutama bagi yang sering istilahnya spesial, yang sering melanggar disiplin, terutama ini yang Bapak bina, Bapak sering mengatakan sadar. Karena kalau kita orang yang sadar gitu, kita sudah harus bisa membedakan baik buruknya gitu. Apa yang kalian lakukan itu tidak baik, kalian rubah itu menjadi baik, tidak bisa diulangi lagi. Kemudian dengan apa? Jadi dengan apa kalian kalau bisa menyadarkan diri kalian? Maka kalian harus, salah satunya kalian harus bisa melakukan nilai-nilai yang namanya, menerapkan nilai-nilai yang namanya nilai-nilai bela negara. Itu. Kemudian, bela negara seperti apa sih? Ya. Nah, ini yang Bapak tampilkan dalam background ini adalah salah satu profesi yang dikatakan kita sudah melaksanakan yang namanya bela negara. Ini profesi sebagai Tentara Nasional Indonesia. Nah, mari kita lihat 2 dasar hukum. Yang pertama 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang pertahanan negara. Nah, ini yang disebut dengan bela negara, bahwa bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara ini. Dasar bela negara itu adalah cinta. Cinta nggak kita dengan negara kita? Jadi sering Bapak katakan, Bapak
sampaikan ke kalian, ketika kalian upacara bagaimana kalian bisa mengikuti. Jangan katakan kita cinta dengan negara kita kalau kalian misalkan disuruh upacara saja tidak pernah hadir. Ribut di belakang. Nah, kemudian jangan katakan kalian cinta dengan negara ketika kalian selalu ingin melanggar peraturan, selalu ingin melanggar aturan-aturan yang sudah ada di sekolah. Tidak hanya di sekolah aja, tetapi di lingkungan keluarga pasti ada aturan yang kalian buat bersama dengan orang tua, dengan saudara-saudara kalian. Kemudian di masyarakat juga ada aturan, tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar konsekuensi yang jelas, harus ada sanksi. Dimanapun itu, tidak hanya di sekolah, di masyarakat kalian melanggar ada sanksi. Seperti itu. Nah ini yang namanya bela negara. Kemudian, bela negara ini terkait juga ada haknya dan ada kewajibannya. Hak kalian ada, kewajiban kalian melakukan bela negara. Yang nanti berimplikasi ketika kita melakukan bela negara, ya, bela negara ini, kemudian yang dibarengi dengan hak dan kewajiban, yang nantinya tujuannya untuk mempertahankan yang namanya negara. Lalu juga kalian mengetahui konsep yang namanya pertahanan negara. Ada itu di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ya. Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Mari kita lihat dulu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, kemudian cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Nah, ini perlu. Maka dengan adanya cinta damai, cinta antara kemerdekaan dan kedaulatan, penyelesaian konflik itu jelas dengan jalan damai, tentu dengan menghindari yang namanya perang. Nah, ini bangsa kita, karakter bangsa kita. Nanti di kelas 11, Bapak akan jelaskan terkait dengan hubungan internasional dengan penerapan yang namanya politik luar negeri bebas aktif, gitu ya. Nanti penyelesaian konflik dengan cara damai, menghindari perang gitu. Tapi kita aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Itu. Nah, sampai di sana Bapak yakin bisa dipahami dulu ya. Nah, untuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, Bapak akan jelaskan dalam video berikut. Video yang berbeda. Untuk hari ini Bapak tutup dulu. Untuk video bagian pertama tentang peran serta warga negara dalam menjaga integrasi nasional ya. Nanti Bapak akan kirimkan kembali video berikutnya.